Perkenalkan, saya Dewi Susanti. Kali ini berperan sebagai pengamat dan rekan Saya Prima Sari Arwar sebagai coach dan rekan saya. Mary Yunita sebagai coachee. Pada kali ini kami akan melakukan tindakan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Prima. Waalaikumsalam Bu Dewi. Apa kabarnya Bu Prima, sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Dewi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Saya dengar Bu Prima mau melakukan kegiatan coaching ya? Ya, insya Allah besok saya akan melakukan coaching Bu. Oh ya, alhamdulillah kalau memang ada kegiatan. Kira-kira besok Bu Prima ketika kegiatan coaching Bu Prima tersebut saya ingin melakukan pengamatan apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan jalur kita atau gimana nya besok. Boleh Bu. Boleh ya. Boleh. Dan sekarang saya ingin bertanya sama Bu Prima. Boleh, silakan Bu. Ya, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Prima kembangkan besok? Kompetensi yang ingin saya kembangkan besok ketika coaching, saya ingin kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif. Kemudian nanti saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Baiklah, dari 3 kompetensi tersebut, kira-kira yang spesifikasinya yang ingin Bu Prima lakukan yang mana? Yang spesifik yang ingin saya lakukan adalah kehadiran penuh dan juga menjadi pendengar yang aktif. Oh ya, baiklah. Kalau begitu, kira-kira apa indikator ketercapaian dan tujuan pengamatan apa yang ingin Bu Prima dapatkan besok? Iya. Tujuan pengembangan yang ingin saya harapkan besok itu Bu Dewi, saya berharap nanti coachee itu sendiri ketika dia menceritakan permasalahannya, dia sendiri yang akan menemukan solusinya. Kemudian dia juga yang tahu langkah-langkah apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Oke, baiklah. Kalau begitu, nanti kalau Bu Prima sudah mau melakukannya besok, kabari saya. Ya, insya Allah Bu, saya akan kabari Ibu. Oke. Assalamualaikum Bu Prima. Waalaikumsalam Bu Mary, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Prima sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Mary. Oh iya, ada apa nih Bu Mary mau bertemu dengan saya? Saya ingin menyampaikan beberapa permasalahan saya ke Bu Prima. Ada apakah Ibu ada waktu? Oh iya, alhamdulillah sekarang saya ada waktu, tapi nggak lama ya Bu Mary ya. Kalau boleh tahu masalah yang Bu Mary hadapi apa ya? Saya ada permasalahan dengan siswa saya di kelas Bu yang bernama Tio tentang perilakunya gitu Bu Prima. Oh iya, berarti Bu Mary ada masalah ya yang ingin dibicarakan dengan saya. Iya. Nah, dari pembicaraan kita nanti sebenarnya Bu Mary mengharapkan apa ya? Apa yang menjadi harapan Bu Mary? Saya berharap nih Bu Prima, setelah pembicaraan kita kali ini saya ingin mendapatkan solusi atau jalan keluar nih dari permasalahan yang saya hadapi saat ini gitu. Iya. Kalau boleh tahu nih cerita Tio yang kurang terpuji atau bagaimana yang ingin Bu Mary sampaikan? Iya nih Bu, siswa saya yang bernama Tio ini perilakunya kurang terpuji Bu Prima. Misalnya seperti dia itu berbuat seenaknya saja gitu Bu Prima ya. Mungkin ada beberapa hal gitu ya yang membuat dia berbuat demikian Bu Prima. Misalnya dia sering datang terlambat gitu kan, suka ngobrol saat belajar gitu kan. Kadang-kadang dia mengajak temannya pula sedang belajar untuk mengobrol gitu Bu Prima. Oh begitu. Dari cerita Bu Mary ini kira-kira seharusnya idealnya itu bagaimana ya? Seharusnya Tio ini di kelas itu bagaimana yang Bu Mary harap? Ya, saya berharap si Tio ini Bu Prima ya, dia itu bersikap yang sewajarnya lah sebagai seorang siswa begitu Bu Prima ya. Kita sebagai guru kita berharap siswa kita ini dia berperilaku baik gitu ya, berperilaku baik seperti tidak datang terlambat, tidak bermain atau mengobrol sambil belajar begitu Bu Prima. Oh, dan kalau begitu kira-kira ada tidak rencana Bu Mary untuk membuat Tio ini sesuai dengan harapan Bu Mary? Apa kira-kira rencana Bu Mary? Selama ini ya Bu Prima ya, yang saya lakukan itu tuh baru sebatas apa Bu Prima?
membicarakan hal tersebut, membicarakan perilaku si Tio ini baru dengan wali kelasnya saja, baru Bu Prima begitu. Oh, baru dengan wali kelasnya saja. Iya. Kira-kira selain wali kelasnya, ada tidak rencana Bu Mary selain bertemu dengan wali kelasnya dan membicarakan hal ini, ada tidak niat Bu Mary untuk menegur si anak atau bertanya langsung kepada si anak kenapa dia bisa begitu? Nah itulah Bu Prima, itu masalahnya ya Bu Prima ya. Saya itu sebenarnya enggan gitu ya, merasa khawatir nih kalau memanggil langsung si Tio ini, berbicara langsung dengan dia, karena dia ini anak guru Bu Prima. Nah jadi saya takutnya nanti kalau saya memanggilnya langsung, berbicara dengan dia langsung, nanti takutnya ibunya si Tio ini tidak menerima begitu Bu Prima, niat baik kita gitu kan, ingin memperbaiki tingkah laku anaknya ini. Karena ibunya Tio ini teman saya juga gitu Bu Prima, di sekolah, guru juga gitu Bu Prima. Itu masalahnya Bu Prima. Jadi yang Bu Mary khawatirkan adalah ketika Bu Mary membicarakan si anak ini, ternyata anak ini orang tuanya adalah Iya. teman Bu Mary sendiri, begitu ya. Iya Bu Prima. Nah, dari permasalahan ini Bu Mary kan berencana akan menemui wali kelasnya begitu ya. Kira-kira kekhawatiran Bu Mary tadi, kan Bu Mary khawatir nih nanti ketika Bu Mary menanyakan kepada anaknya atau kepada orang tuanya teman sendiri Iya, gitu ya, dan iya. dia juga anak guru, ada tidak rencana lain yang Bu Mary pikirkan untuk bisa berbicara dengan orang tuanya ini supaya orang tuanya tidak salah paham begitu, sehingga kekhawatiran Bu Mary pun terobati begitu? Ada tidak? Rencana saya sih Bu ya, rencana saya mau menemui Bu Ica Bu Prima. Bu Ica ini yang saya ketahui dia itu cukup dekat lah dengan ibunya Tio ini begitu ya, juga cukup disegani oleh ibunya Tio. Jadi nanti kalau saya sudah berbicara dengan Ibu Ica ini, mungkin Bu Ica ini bisa sebagai penyambung lidah saya begitu Bu Prima dengan ibunya Tio ini begitu. Jadi nanti dia bisa berbicara dahulu dengan ibunya Tio, baru setelah itu baru saya mungkin memanggil anaknya. Oh begitu, berarti Bu Mary akan merencanakan minta tolong kepada Bu Ica Iya. untuk menyampaikan apa yang ingin apa yang ingin Bu Mary sampaikan kepada orang tuanya begitu ya. Karena Iya. enggan tadi ya, Iya. karena orang tua dari si anak ini kebetulan guru juga di sekolah Iya. tersebut gitu ya. Iya benar Bu. Nah, kira-kira kapan nih Bu Mary akan berkomunikasi atau menyampaikan hal tersebut kepada Bu Ica? Mungkin ya, mungkin secepatnya Bu, mungkin kira-kira dalam 2 atau 3 hari ini ya. Oh iya. Berarti yang selain Bu Ica ada lagi kah orang yang akan Ibu libatkan dalam rencana Ibu ini? Mungkin nggak ada sih Bu, mungkin saya hanya akan minta tolong saja sama Bu Ica. Yang sebelumnya kan saya sudah bicara juga nih dengan wali kelasnya. Nah ini mungkin yang kali ini mungkin dengan Bu Ica aja. Nanti setelah saya bicara dengan Bu Ica, nanti saya akan mendapatkan kabar dari Bu Ica bagaimananya gitu kan, reaksi dari orang tuanya Tio. Baru setelah itu saya memanggil anaknya, baru setelah itu juga bicara dengan orang tua. Oh berarti Bu Mary sudah tahu ya langkah-langkah yang harus Bu Mary lakukan ya, karena Bu Mary akan menemui Bu Ica, kemudian nanti minta tolong dengan beliau gitu ya. Nah dari strategi dari langkah-langkah yang Bu Mary lakukan ini dan permasalahan yang Bu Mary sampaikan, apakah Bu Mary merasa sudah menemukan solusi dari masalah Bu Mary ini? Alhamdulillah ya Bu ya, dengan pertemuan kita kali ini, perbincangan kali ini, saya sedikit sudah tercerahkan begitu ya, menemukan solusi, kemudian langkah strategi apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi siswa saya yang Tio ini agar perilakunya berubah lagi ya Bu ya, dari yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. Insya Allah ya Bu ya. Insya Allah ya Bu ya. Nah bagaimana perasaan Bu Mary nih sekarang setelah kita berbincang-bincang ini? Alhamdulillah perasaan saya sekarang cukup lega lah Bu ya, karena saya sudah merasa plong juga karena saya menyampaikan semua permasalahan saya kepada Bu Prima. Dan alhamdulillah sudah menemukan solusi Iya, sendiri ya Ibu iya, ya. iya. Nah mungkin Ibu waktu kita juga sudah
habis nih karena saya juga ada keperluan ini Bu Mary ya. Terima kasih Bu Mary untuk hari ini ya, dan saya berharap nanti apapun yang Bu Mary lakukan, langkah-langkah yang sudah Bu Mary langkah-langkah yang sudah Bu Mary ambil, nanti kalau bisa saya ingin mendengar lagi cerita kelanjutannya, bagaimana Tio ini, apakah ada perubahan atau tidak begitu. Apakah Bu Mary bersedia bercerita lagi kepada bersedia saya? sekali Bu Prima, nanti saya akan kabari Bu Prima ya. Nanti saya akan menceritakan lagi apa kelanjutan dari permasalahan saya ini. Iya. Terima kasih banyak ya Bu Prima Ya, ya, sudah sama-sama. mendengarkan permasalahan saya ini Bu. Iya, sama-sama Bu Mary. Ya. Kalau begitu terima kasih Bu Prima. Assalamualaikum Bu Prima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Prima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dewi. Iya Bu Prima, saya ingin melakukan pembicaraan lanjutan dari kegiatan coaching yang sudah Bu Prima lakukan tadi. Sepanjang kegiatan yang coaching yang sudah Bu Prima lakukan, kira-kira apa yang sudah Bu Prima dapatkan atau yang sudah Bu Prima laksanakan tadi? Oh iya, tadi saya sudah melakukan coaching dengan coach. Alhamdulillah saya merasa berjalan dengan lancar ya Bu ya, dan coaching yang saya lakukan juga rasanya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan 3 kompetensi untuk melakukan coaching ini seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, itu rasanya sudah saya lakukan nih Bu. Jadi saya merasa agak lega gitu, sudah melakukan coaching ini dengan baik. Begitu ya Bu. Ya mohon maaf, boleh saya melakukan dari apa yang saya menyampaikan dari apa yang saya amati tadi. Oh boleh silakan Ibu. Ya, saya tadi sepanjang proses coaching yang sudah dilakukan, saya juga sudah melihat Bu Prima sudah melakukan alur kegiatan coaching dengan alur Tirta, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach, sehingga saya lihat tadi coach juga sudah nyaman sekali bisa mengeluarkan atau memberikan solusi terhadap permasalahan dia sendiri gitu. Kira-kira untuk kedepannya apa yang akan Prima lakukan lagi? Baik Ibu. Tapi sebelumnya saya terima kasih sekali loh Ibu ya sudah mengamati proses coaching saya tadi, dan saya tidak menyangka hasil pengamatan Ibu luar biasa ya, membuat saya senang dan merasa coaching yang saya lakukan itu sudah bagus gitu ya. Dan untuk tindak lanjut selanjutnya yang ingin saya lakukan adalah saya akan berusaha berlatih terus untuk melakukan coaching ini, baik saya menjadi coach ataupun menjadi coachee, agar saya jadi terlatih begitu Ibu. Dan ketika saya diposisikan nanti sebagai coach, saya bisa menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coachee pun bisa dengan terbuka untuk memberikan atau menceritakan masalah-masalahnya begitu. Kira-kira kedepannya kompetensi apa yang mau lebih kembangkan atau lebih tingkatkan lagi? Yang pasti saya akan menjadi pendengar yang aktif, agar si coachee itu benar-benar merasa nyaman bercerita dengan saya, dan yang pasti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga, agar si coachee ini dapat mendapatkan solusi sendiri dari permasalahan yang begitu. Baik Bu Prima, luar biasa sekali. Saya juga mohon maaf atas pengamatan mungkin yang sesuai atau tidak sesuai, tapi yang jelas dari apa yang saya amati, coaching ini sudah berjalan luar biasa, sangat bermanfaat sekali. Semoga kegiatan kedepannya lebih baik lagi, dan Bu Prima menjadi coach yang lebih hebat lagi ke depannya gitu. Wah, terima kasih Ibu, dan terima kasih sudah mengamati saya sedari tadi coaching, dan mungkin waktu Ibu juga sudah terpakai. Ya, mohon maaf ya Ibu ya. Ini pembelajaran yang luar biasa. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan kami dari calon guru penggerak angkatan 9. Saya Dewi Susanti berperan sebagai coachee.
Saya Mary Unita berperan sebagai coach. Dan saya Isra Wendy sebagai pengamat. Kali ini kami melakukan praktek coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu I. Waalaikumsalam Pak Wen. Gimana Bu I, sehat? Sehat, alhamdulillah Pak Wen. Pak Wen sendiri bagaimana? Alhamdulillah luar biasa pada hari ini kita sehat. Ada apa namanya Bapak ini mau bertanya juga ini. Bapak dapat informasi bahasanya Bu I rencana akan melakukan kegiatan coaching. Iya Pak Wen, insya Allah saya akan melakukan coaching Pak Wen. Dalam kegiatan coaching ini mungkin mungkin Bu udah tahu mungkin apa-apa saja yang kita siapkan, apa-apa saja yang kita lakukan, dan termasuk juga mungkin langsung aja kompetensi yang harus kita kejar di sana. Apa yang kita kejar? Silakan. Iya Pak Wen. Dalam kegiatan coaching besok, Iya. rencana saya itu ya Pak Wen ya, ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama itu kehadiran penuh, Ya. kemudian mendengarkan aktif, Iya. kemudian mengajukan pertanyaan kepada Iya, betul. Ada 3 kompetensi itu Pak. Di 3 kompetensi. Dari antara 3 kompetensi itu ada hal yang spesifik. Iya. Artinya dari antara 3 itu ada satu permasalahan yang lebih dekatnya, yang lebih terarah gitu. Apakah pendengaran, apakah itu maksudnya aktif yang kita yang tiga yang disebutkan tadi. Mana yang lebih dekat secara spesifiknya? Yang lebih spesifiknya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan itu buat Pak. Oh gitu. Dua itu yang ingin saya kembangkan. Oke. Jadi pada hari ini mungkin apa yang Ibu sampaikan potensi ada 3 hal yang dilakukan itu apa nih aksinya yang dilakukan bersama? Kapan kegiatan coaching itu rencana sih ya Pak Enya. Artinya kegiatannya sesuai dengan cerita tadi kan itu. Iya. Ya. Kapan akan dilakukan aksinya? Rencana sih ya Pak Enya, kegiatan ini akan saya lakukan besok sih Pak Enya. Kalau tidak ada halangan, besok saya akan melakukan kegiatan coaching. Baik, andaikan sudah selesai nantinya dari 3 kompetensi yang Ibu lakukan, nanti informasikan juga nanti Oke sama Pak coachingnya. Wen. Oke ya, Oke, Pak. agar supaya nanti saling komunikasi kita. Iya. Oke. Oke Pak Wen, nanti saya akan kabari ke Pak Wen kalau saya akan melakukan kegiatan coaching. Terima kasih Pak Wen. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam Bu Dewi. Apa kabar nih Bu Dewi? Alhamdulillah sehat. Bu Mary sendiri banyak kabarnya. Alhamdulillah sehat juga nih Bu Dewi. Ada apa ya Bu Dewi ya? Bu Mary ada punya waktu sebentar. Saya ingin bercerita satu hal sama Bu Mary. Ada. Kalau saya nih mungkin ya kira-kira 10-15 sampai 15 menit ya Bu Dewi, ada sih waktu. Kira-kira apa tujuan Bu Dewi datang ke sini sekarang ini? Apa yang ingin dibicarakan? Iya Bu Mary, saya ada satu hal yang mengganjal dalam diri saya sendiri, yang sebenarnya untuk menceritakan saya berat juga, cuman setelah saya pikir-pikir ini seharusnya saya ceritakan, berbagi juga sama teman gitu. Jadi kira-kira apa permasalahan Bu Dewi saat ini yang Bu Dewi rasakan? Ya, yang saya rasakan kemarin kan kita ada mendapatkan sebuah materi tentang RPP yang berdiferensiasi gitu kan. Secara pengalaman itu kan hal baru bagi saya gitu. Saya masih terkendala bagaimana sih sebenarnya RPP yang berdiferensiasi tersebut gitu. Itu yang jadi kendala bagi saya. Jadi tujuan perbincangan kita kali ini apa yang ingin Bu Dewi harapkan dari pembicaraan kita kali ini? Ya, saya berharap kan saya menemukan RPP berdiferensiasi itu sebenarnya seperti apa. Kemudian saya bisa menerapkannya di kelas dengan baik, dan juga ketika kita mampu merealisasikannya benar-benar membantu kepada siswa kita di kelas bahwa akan tercapai tujuan pembelajaran kita yang sebenarnya seperti apa gitu. Jangan nanti RPP ini sudah berdiferensiasi cuman tidak sesuai dengan alurnya, kemudian malahan
tidak mengantarkan kita kepada tujuan pembelajaran. Jadi saya berharapnya RPP itu bisa seperti itu gitu. Benar-benar mengantarkan kita mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Jadi menurut Bu Dewi sendiri, RPP berdiferensiasi itu sebenarnya seperti apa sih idealnya gitu? Menurut Bu Dewi, RPP berdiferensiasi Kalau itu menurut saya benar-benar berpihak pada murid, mengantarkan tujuan, mencapai tujuan pembelajaran yang benar-benar kita harapkan, membuat suasana belajar nyaman, berkembang gitu, membuat siswa benar-benar tertarik, mereka bangga menunggu kita gitu. Jadi begitu ya menurut Bu Dewi ya. Jadi RPP yang berdiferensiasi itu RPP yang berpihak pada murid ya. Jadi yang bisa menarik siswa, kemudian yang bisa memberikan tujuan dari untuk mencapai tujuan dari pembelajaran yang apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi Bu Dewi ya, baiklah, rencana Bu Dewi nih ada nggak untuk kedepannya bagaimana cara menerapkan RPP berdiferensiasi ini di kelas yang Bu Dewi ampu? Ya, kalau saya pikir bagaimana bisa sesuai dengan yang sebenarnya, berarti saya harus bisa menambah pemahaman saya sendiri, belajar lebih lagi RPP berdiferensiasi ini sebenarnya seperti apa, tujuannya bagaimana, langkah-langkahnya seperti apa. Berarti saya harus paham dulu gitu, sehingga bisa mengantarkan ke target atau tujuan yang diinginkan. Jadi Bu Dewi ingin memahami sendiri dahulu ya RPP berdiferensiasi. Selain itu ada nggak solusi yang lain lagi, rencana Bu Dewi yang lain lagi selain itu? Mungkin saya bisa berkolaborasi dengan teman sejawat sepertinya Bu Mary, karena di sini juga ada sama-sama dengan saya calon guru penggerak juga satu angkatan. Mungkin kita bisa saling sharing dan berbagi sepertinya. Berarti ada dua ya Bu Dewi ya, rencana Bu Dewi ya yang akan Bu Dewi lakukan. Pertama berkolaborasi, kemudian meningkatkan kompetensi Bu Dewi terhadap RPP berdiferensiasi. Baiklah Bu Dewi, sekarang rencananya Bu Dewi ada nggak orang atau yang Bu Dewi libatkan dalam penyampaian RPP berdiferensiasi ini di kelas Bu Dewi? Oh, ada sepertinya Bu, seperti yang saya bilang tadi, saya berkolaborasi dengan teman. Mungkin bisa juga teman sejawat ini kita minta memperhatikan kelas kita saat kita mengajar, kira-kira bisa setelah itu kita melakukan refleksi sesuai tidak kegiatan ini sesuai dengan RPP berdiferensiasi tadi, mencapai tidak dengan tujuan yang ingin kita capai. Betul. Nah, jadi Bu Dewi sendiri sudah tahu siapa yang Bu Dewi libatkan, bagaimana rencana Bu Dewi ya. Selanjutnya Bu Dewi kapan nih rencananya Bu Dewi mulai melaksanakan aksi Bu Dewi? Sepertinya dalam waktu dekat ini Bu, kan momen sekarang pas nih kita ujian semester, hari Senin besok sudah mulai ujian semester, kita punya waktu yang lebih luang karena kita tidak masuk kelas maksimal seperti biasa. Mungkin kita bisa bekerja sama dengan guru, berkolaborasi tadi dengan teman sejawat. Kayaknya pas dalam minggu besok nih Bu Mary. Nah, jadi rencana Bu Dewi dalam minggu besok ya, setelah anak-anak selesai ujian ya. Baiklah Bu Dewi, sekarang setelah dari perbincangan kita ini, apa yang Ibu Dewi dapatkan dari perbincangan, apa yang Bu Dewi rasakan, ya, apa yang Bu Dewi dapatkan dari perbincangan kita kali ini, apa yang Bu Dewi rasakan gitu? Saat ini rasanya saya udah plong Bu Mary dari pembahasan kita dari tadi. Saya sudah menemukan solusi untuk diri saya sendiri. Saya bisa menerapkannya. Kemudian saya bisa dari kemarin-kemarin itu saya bingung gitu kan. Tapi setelah kita melakukan pembicaraan saat ini, saya sudah menemukan solusi yang terbaik. Dan insya Allah ini akan saya laksanakan. Jadi Bu Dewi sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Dewi hadapi. Kemudian Bu Dewi juga tahu langkah-langkah apa yang akan Bu Dewi lakukan untuk selanjutnya ya. Baiklah Bu Dewi, mungkin kayaknya waktu kita sudah habis nih Bu Dewi ya. Kita juga mau sholat nih. Iya. Baiklah Bu Dewi, saya tunggu kabarnya dari Bu Dewi ya selanjutnya. Dan saya doakan mudah-mudahan Bu Dewi bisa menjalankan aksi Bu Dewi. Amin. Terima kasih ya Bu waktunya yang sudah meluangkan waktu buat saya, sehingga saya yang tadinya merasa memiliki pemikiran yang ada sesuatu yang berat, sekarang udah
sedikit peluang dan sudah saya menemukan solusinya. Terima kasih ya Bu Mary. Ya, sama-sama Bu Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik. Pak Wen. Sehat. Alhamdulillah Pak Wen. Pada hari ini mungkin saya sebagai pengamat ingin bertanya dan saya perhatikan kegiatan khususnya operasinya tidak pengamat saya sebagai pengamat bertanya bagaimana pandangan ibu terhadap kompetensi ibu yang kembangkan pada saat dalam bentuk coaching. Artinya di sini adalah kompetensi apa yang dikembangkan? Dari proses coaching tadi ya Pak Wen ya, saya sudah menjalani coaching itu dengan sesuai dengan alur kita. Ya. Kemudian juga saya sudah mengembangkan 3 kompetensi, yaitu mendengarkan aktif, kehadiran penuh, juga mengajukan pertanyaan terbatas. Itu, Pak. Berarti sudah sesuai dengan alur kita. Iya. Baik, selanjutnya dalam hasil coaching tadi, kalau saya mengamati ya, sudah jelas pertama mungkin proses kegiatan sudah begitu bagus dan begitu lancar, dan juga sudah sesuai dengan kita sendiri, dan juga kegiatan sudah perhatikan asik antara satu dan lain saling komunikasi gitu, aktif gitu tempatnya, dan juga mengenai apa namanya, ada bagian-bagian yang harus yang apa namanya dilakukan dalam kegiatan coaching. Selanjutnya saya tanyakan apa tindak lanjut dalam kegiatan coaching tadi. Jadi untuk kedepannya Pak Wen, Ya. saya mungkin tindak lanjut yang akan saya lakukan, mungkin itu saya akan lebih banyak berlatih lagi nih Pak Wen ya. Ya, Jadi nanti jika saya sudah banyak berlatih juga, itu saya berharap juga saya itu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu kepada si coach gitu. Dan saya juga berharap si coachnya juga akan lebih terbuka atas permasalahan yang sedang dihadapinya, agar dia juga bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian dia juga menemukan langkah-langkah yang akan dijalankannya atas permasalahan yang dihadapi. oke. Sekarang mau tanya nih sama Bu Aini, bagaimana tanggapan tanggapan kembalinya ya pengamatan yang saya lakukan dalam kegiatan ini? Pengamatan yang sudah Pak Wen lakukan luar biasa sekali. Alhamdulillah, saya senang sekali Pak Wen sudah mengamati proses coaching saya, dan juga saya tahu apa kekurangan dan kelebihan dari proses coaching yang telah saya lakukan. Baik, mungkin mudah-mudahan nanti setelah coaching nantinya nanti kita balik mungkin menyampaikan informasinya lagi. Mudah-mudahan kegiatan coaching dan coachingnya bermanfaat dan dapat mendapatkan solusinya dengan baik dan bisa. Terima kasih banyak Pak Wen. Ya, sama-sama Bu Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isra Bending, CGP Angkatan 9. Saya sebagai coaching. Saya Mary Yunita sebagai pengamat. Saya Dewi Susanti sebagai coach. Kami melaksanakan aktivitas coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dewi, apa kabar nih? Waalaikumsalam Bu Mary. Alhamdulillah sehat. Bu Mary sendiri di mana? Alhamdulillah sehat Bu Dewi. Ini ya Bu Dewi ya, dengar-dengar nih Bu Dewi akan melakukan coaching ya? Insya Allah rencananya Bu. Kapan nih rencananya melakukan coaching? Rencananya besok Bu ada coaching dengan salah satu coaching yang menyampaikan beberapa hal yang ingin dia utarakan katanya. Berarti Bu Dewi besok ya rencananya melakukan Insya coaching Allah ya? ya Bu. Jadi Bu Dewi ya, ketika Bu Dewi nanti besok ya melakukan coaching, itu nanti saya akan mengamati Bu Dewi saat proses coaching, apakah coaching yang Bu Dewi lakukan sudah sesuai dengan alur cerita begitu ya. Baik Bu, siap. Oke ya. Ya, siap. Jadi ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya ajukan kepada Bu Dewi. Yang pertama itu kira-kira nih kompetensi apa yang mau Bu Dewi kembangkan dalam proses coaching nanti?
Ya sesuai dengan kompetensi coaching itu kan ada 3, Bu. Satu kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu yang akan kita lakukan besok. Jadi Bu Dewi akan 3 itu kompetensi Iya. ya. Jadi di antara 3 kompetensi tersebut mana nih yang lebih spesifik yang Iya. ingin Bu Dewi kembangkan? Ya besok rencananya di coaching besok ada 2 kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu kompetensi mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin karena yang 2 itu saya pikir sesuatu yang urgent dalam sebuah coaching, proses coaching itu. Iya. Oke Bu Dewi, baiklah. Begini Bu Dewi, nah kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan dalam coaching nanti apa Bu Dewi kira-kira? Iya Bu, rencana kan harapan kita kan dalam pengembangan besok semoga si coach ini menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan juga dia bisa menerapkan apa yang diperolehnya besok sehingga jawaban dari permasalahan itu terselesaikan dengan baik gitu. Mudah-mudahan ya Bu Dewi, Iya, mudah-mudahan amin. si coachnya ini nanti dapat solusi, kemudian langkah-langkah dalam penyelesaian masalahnya ya. amin. Mudah-mudahan ya Bu Itu, Dewi ya. itu, Bu. Nah baiklah Bu Dewi, terima kasih ya atas pertemuan kita, perbincang kita hari ini. Baik. Saya tunggu ya kabarnya besok bagaimana proses coachingnya. Iya siap Bu. Oke, Bu Besok Dewi. kalau udah waktunya nanti besok saya kabari Bu. Oke Bu Dewi, terima kasih Bu Dewi kalau begitu. Ya, makasih sama-sama. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Wen. Apa Sehat kabar Bu? Pak Wen? Alhamdulillah. Pada hari ini alhamdulillah Bu sehat. Ibu mana? Alhamdulillah sehat. Maaf Bu, mengganggu. Mungkin di sini kita ingin komunikasi sama Ibu. Artinya apa namanya? Ingin bincang-bincang gitu Bu. Apakah Bu ada waktu pada hari ini atau tidaknya gimana? Ya, kalau untuk saat ini saya punya waktu tapi tidak lama ya Pak Wen. Tapi saya siap mendengarkan apa yang Pak Wen mau ceritakan. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Dewi. Iya, kira-kira apa yang mau Pak Wen ceritakan? Baik, Bu. Sebenarnya ini apa namanya? Udah lama ingin saya sampaikan gitu. Bu. Kalau tidak saya sampaikan, kepala saya ini enek gitu. Iya. Sakit rasanya ketika mengajar persoalan itu akan timbul terus, akan bermasalah terus. Tapi saya harus menyampaikan kepada Ibu, harus curhat sekali. Iya, benar sekali. Maksudnya di sini adalah permasalahan saya Bu. Kebetulan sekolah saya kan di Gropeng. Iya. Di Gropeng ada guru sekolah yang satu dan sekolah yang kedua. Jadi dipadukan sekarang. Jadi di situ ada guru penggerak dan juga kepala sekolahnya baru. Jadi dalam hal ini sudah berjalan 3 bulan atau 4 bulanan lah. Jadi dalam hal ini banyak hal-hal yang baik kecil Pak. Sekarang permasalahan yang paling rumit bagi saya itu adalah dia menjadi role model, contoh teladan, tapi tidak bisa dicontoh. Contoh dia mungkin kita tidak sebut namanya, cuma dia sebagai guru yang ditanggap dia sebagai bisa memperlihatkan, artinya dia bisa mencontohkan kepada teman-teman yang lain, kepada guru-guru yang lain bahwasanya dia sebagai guru penggerak. Nah, ternyata dalam ini tidak tampak. Kita gali dalam permasalahan dikarenakan ya mungkin kepala sekolahnya tadi. Yang kedua permasalahan guru tidak tampak di dalam sekolah. Ada yang ke barat, ada yang ke timur. Dan itulah permasalahan saya. Jadi ketika saya sebagai calon guru penggerak, apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan berbenturan terus. Nah, inilah permasalahan jadi yang ada dalam pada diri saya. Baik Pak Wen, dari apa yang Pak Wen sampaikan tadi, kira-kira dari pertemuan kita ini apa yang Pak Wen ingin harapkan dari permasalahannya? Ya, kalau saya berharap mungkin kepala sekolah lah dulu. Kepala sekolah dia sebagai manajer, dia sebagai apa namanya di dalam sekolah itu, ya itu sudah kita sampaikan. Kita sampaikan kepada sekolah, kepada kepala sekolah itu baru. Artinya itu tentu proses dia untuk menyatukan guru-guru ini. Jadi saya mau kepala sekolah untuk merapatkan guru semuanya. Mungkin hal-hal permasalahan mungkin dia catat atau dia tugaskanlah satu persatu agar kebersamaan di dalam sekolah itu
bisa apalagi ada seorang guru penggerak akan menjadi contoh model, jadi role model, tapi tidak bisa memperlihatkan kegiatan dalam bentuk dia bergerak tidak seluas-luasnya, artinya karena guru itu tidak kompak. Nah, jadi itu pertama. Yang kedua, saya berharap juga komite juga dilibatkan di situ untuk supaya bagaimana sekolah ini, bagaimana sekolah apa macam. Yang terakhir mungkin kita juga kita untuk berharap sekolah ini menjadi role model karena muridnya terbanyak di kecamatan kami gitu. Anaknya jumlahnya sekitar 360-an dari antara sekolah ini. Baik Pak Wen, dari apa yang Pak Wen harapkan, apa yang Pak Wen impikan tadi, Ya. kira-kira langkah apa yang ingin Pak Wen lakukan? Langkahnya, Ya. sudah jelas. Pertama mungkin ya teman sejawat lah dulu. Kita coba sebelum kita coba teman-teman yang maaf di situ presentasenya umur yang sudah tua itu kan banyak yang senior itu. Jadi kalau senior itu mindsetnya susah dirubah. Jadi teman-teman yang lagi muda itu teman-teman yang teman sejawat dengan kita, seumur kita itu cepat. Nah itu langkah yang pertama yang saya. Yang kedua saya komunikasikan dengan kepala sekolah juga terus tetap komunikasikan apa permasalahan yang akan. Selanjutnya juga pengawas kita coba untuk menyampaikan di depan sekolah permasalahan hal ini yang terjadi. Artinya kita menuju sekolah yang bagaimana, artinya kalau ini tidak kita sampaikan nanti imbasnya kepada murid nanti. Kenapa? Ya ada gurunya datang jam 9, datang jam 8 ini jam macam sekiannya, kan berbahaya itu hal yang kecilnya. Nah, jadi kita konsisten dengan pengawas gitu. Nanti baru kita rembukan dengan komite. Cuma langkah kita yang lebih terdekat adalah teman sejawat yang kita bisa dapat untuk berkomunikasi dengan baik dulu satu dengan yang lainnya supaya kegiatan kita dapat kita lakukan. Dan selanjutnya untuk kita kembalikan kepada pribadi kita perlihatkan dulu hal yang positif kepada kita. Kalau tidak hal yang positif kita perlihatkan bagaimana kita akan dicontoh oleh teman-teman lain. Mungkin itu dulu Kapan rencana yang bagus ini bisa Pak Wen laksanakan rencananya? Kapan rencana mau dilaksanakan? Ya, sebenarnya kegiatan rencana ini dan ada persoalan seperti ini sudah saya lakukan berusaha. Cuma kekuatan kita belum kuat, hanya mungkin butuh proses mungkin yang kita lakukan. Tapi untuk lebih aksinya yang kita lakukan, kita laksanakan itu udah kita laksanakan, kita mencoba. Mudah-mudahan ada usaha sedikit perubahan gitu. Ya, baik Pak Wen, karena sudah ada langkah dilakukan, kemudian dari perbincangan yang kita lakukan hari ini, Ya. Dari solusi yang sudah Pak Wen temukan, kira-kira ada pihak lain yang dilibatkan? Ya, pihak lain sudah jelas yang kita libatkan. Pertama mungkin juga kita sudah singgung. Pertama di situ ada tokoh masyarakat, ya ada tokoh masyarakat di situ. Yang kedua sekolah itu kan dulu dengan hibah. Jadi antara sekolah ini di grouping antara hibah yang satu dengan hibah yang dua, maunya itu ada pihak keluarga yang masuk ke dalam. Jadi masih ada hal yang cuma kita itu kan kita libatkan dalam bentuk pertemuan-pertemuan yang kita anggap untuk termasuk kepala sekolah mungkin, pengawas, tokoh masyarakat, perlu dinas pendidikan kita ikutkan untuk bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan itu. Luar biasa Pak Wen, karena waktu kita sedikit. Dari perbincangan kita hari ini, Pak Wen kira-kira sudah menemukan solusi rasanya? Dalam hal ini sangat luar biasa, artinya kemarin ini saya berpikir juga bagaimana bentuknya, gimana nih macam ini, ya alhamdulillah ada kekurangan beban itu sudah. Bagaimana perasaannya saat ini? Perasaannya sangat bahagia, senang sekali rasanya, adem rasanya. Insya Allah nanti kita coba nanti. Jadi Pak Ben, setelah kita lakukan kegiatan ini, solusi sudah ditemukan. Nanti bagaimana perkembangan ke depannya, mungkin kita bisa bincang-bincang lagi. Nanti kita akan coba untuk komunikasikan nanti sama. Baik Pak, karena azan sudah berkumandang. Oh iya? Ya, terima kasih Pak Ben. Ya, terima kasih juga Bu atas membantu saya. Dan juga saya ucapkan terima kasih. Saya terima kasih juga pada Pak Ben karena sudah dipercaya saya bisa mencari teman untuk berbagi permasalahan. Sama-sama
Pak Wen. Assalamualaikum Pak Wen. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum Bu Dewi. Salam Bu Mary. Baiklah Bu Dewi, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang telah Bu Dewi lakukan ya. Nah Bu Dewi, dari proses coaching yang sudah Bu Dewi lakukan tadi, apa yang untuk rasanya yang sudah Ibu Dewi dapatkan? Ya, baik, terima kasih Bu Mary. Tadi sepanjang kegiatan coaching yang sudah saya lakukan, saya sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sesuai dengan alur tirta gitu. Saya sudah melakukan menyampaikan tujuan, identifikasi masalah, sehingga coaching itu bisa berjalan dengan baik. Nah, itu. Jadi itu yang sudah Ibu Dewi rasakan selama proses coaching berjalan tadi ya. Baiklah Bu Dewi, sekarang izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya dari proses coaching yang telah Bu Dewi lakukan. Baik Bu, Jadi silakan Bu Mary. baiklah Bu Dewi, terima kasih. Jadi dari hasil pengamatan saya tadi yang saya amati itu yang pertama proses coaching yang Bu Dewi lakukan sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian Bu Dewi juga sudah menyampaikan menerapkan dari 3 kompetensi, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, kemudian juga menyampaikan pertanyaan berbobot. Dan dari 3 kompetensi itu juga Bu Dewi sudah menerapkan 2 diantaranya yang spesifik ya. Yang pertama itu tadi mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Terima kasih Bu Mary atas penilaian tanggapannya, luar biasa sekali. Saya tidak menyangka bahwa Bu Mary bisa memberikan penilaian baik terhadap proses coaching yang sudah kami lakukan, dan semoga apa yang sudah saya lakukan tadi memberikan hal yang luar biasa untuk saya juga ke depannya. Baiklah Bu Dewi. Nah Bu Dewi, selanjutnya untuk kedepannya apa yang lebih ingin Ibu Dewi kembangkan lagi? Yang jelas saya ingin lebih mengembangkan kompetensi saya lagi. Saya ingin melakukan coaching selanjutnya, melakukan latihan berupa mungkin praktek coaching juga Bu. Semoga coaching selanjutnya bisa memberikan solusi terbaik buat coach saya gitu. Saya akan tetap berlatih, tetap semakin berbenah diri, sehingga apa yang saya kerjakan itu, apa yang saya lakukan dan saya berikan tidak hanya bermanfaat untuk si coach, tapi juga untuk diri saya sendiri ke depannya. Jadi Bu Dewi, usaha yang ingin Bu Dewi kembangkan itu Bu Dewi ingin berlatih lagi ya, baik sebagai coach atau sebagai agar si coachnya ini lebih terbuka begitu ya kepada si coachnya. Ya baiklah Bu Dewi, terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Saya harapkan Bu Dewi kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bu, amin. Semoga doa Ibu bisa terwujud dan saya juga bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, hari ini kami akan melakukan coaching bersama rekan saya. Saya Mary Yunita sebagai coach dan saya Prima Sari Arwan sebagai pengamat. Dan saya sendiri Dewi Susanti sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam Bu Prima. Apa kabar hari ini Bu Mary? Alhamdulillah baik Bu Prima. Bu Prima sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Oh ya Bu Mary, saya dengar nih Bu Mary nanti akan melakukan coaching ya? Iya Ibu Prima. Mungkin tidak hari ini Bu Prima, mungkin besok insya Allah. Oke. Gini Bu Mary, nanti selama Bu Mary melakukan coaching, rencananya saya akan mengamati proses coaching Bu Mary apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Boleh Bu Mary? Boleh. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih Bu Mary beberapa hal. Boleh Bu Mary? Boleh, silakan Bu Prima. Nanti ketika coaching berlangsung, kompetensi apa yang ingin Bu Mary kembangkan dalam coaching tersebut? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu Prima ya dalam coaching nanti itu ada 3. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot.
Baik. Nah, dari 3 kompetensi yang Bu Mary sampaikan tadi, kira-kira bagian mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Mary kembangkan? Bagian yang ingin saya kembangkan mungkin ya Bu Primaya, pertama mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, baik. Nah, dari coaching nanti itu juga apa indikator dan tujuan pengembangan yang ingin Bu Mary inginkan, yang ingin Bu Mary harapkan begitu? Oh, jadi yang ingin saya kembangkan indikatornya tujuan pengembangannya gitu. Yang ingin saya harapkan yaitu nanti agar si coachnya ini nanti dia bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialaminya, kemudian dia nanti dapat langkah-langkah dalam penyelesaian masalahnya itu. Oh, baik. Berarti selama coaching nanti coach lah yang menemukan solusinya, ya Bu Mary ya. Baik. Tadi Bu Mary katakan kalau coachingnya dilakukan besok ya? Iya, insya Allah. Ya. Saya tunggu informasinya ya Bu Oke, Mary ya. Bu Prima. Nanti kalau Bu Mary sudah akan melakukan coaching, jangan lupa kabari saya. Oke. Terima kasih Bu Mary. Ya. Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam Bu Dewi. Apa kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu Dewi. Nah, apa ada yang ingin kita bicarakan nih kali ini? Kira-kira apa nih yang Iya Bu Mary, saya butuh waktu Ibu sebentar. Ada yang beberapa atau sesuatu yang mengajak di hati saya akhir-akhir ini Bu. Gitu kan seperti yang saya bilang kemarin sama Ibu, saya butuh waktu Ibu sebentar besok. Ternyata sekarang karena saya lihat Bu Mary ada dulu, makanya temu Ibu gitu. silakan Bu Dewi, apa permasalahan yang Bu Dewi hadapi sekarang? Gini Bu, di jam PDM saya kemarin saya menemukan satu orang siswa saya yang sebenarnya sudah beberapa kali pertemuan saya lihat dia itu selalu murung, kemudian tidak memiliki semangat belajar gitu, seolah-olah dalam pikiran dia itu memiliki mata yang tidak bersemangat gitu, kayak orang letih gitu kan. Jadi saya jadi pikiran ini anaknya kenapa ya Bu gitu. Oh begitu. Oh, jadi Bu Dewi ada melihat seorang anak Bu Dewi yang kurang bersemangat ya dalam belajar. Nah, jadi tujuan Bu Dewi kira-kira apa nih dari percakapan kita kali ini? Saya ingin menemukan solusi atau permasalahan yang saya temui ini terkait dengan anak saya ini Bu, bagaimana dia sebagai seorang siswa yang seharusnya kan di usia dia SMP, usia sekarang ini harusnya dia memiliki wajah yang ceria, mata yang bercahaya gitu kan. Datang pagi ke sekolah itu dia itu harusnya seolah-olah ada suasana baru yang dia harapkan gitu. Nah, saya ingin dia seperti itu, layaknya dia seperti itu gitu. Makanya membebanilah pikirnya, kasihan melihat kondisi dia yang seperti itu. Oh, jadi Bu Dewi ingin mencari solusi dari anak Bu Dewi ini yang kurang bersemangat gitu ya, yang kurang bercahaya dia dalam belajar gitu ya. Jadi selama ini kira-kira ada nggak upaya Bu Dewi, apa yang sudah Bu Dewi lakukan terhadap anak Bu Dewi? Yang sudah saya lakukan kemarin itu saya coba untuk baru berkomunikasi langsung dengan dia gitu kan, berkomunikasi langsung dengan anak saya ini, sehingga anak saya ini menceritakan dia sepertinya ada masalah gitu kan, memang ada di dalam dirinya yang masih dia tutupi gitu. Ya. Berarti dia masih menutupi ya masalah yang dihadapinya sekarang ini ya. Berarti itu baru upaya Bu Dewi yang Bu Dewi lakukan. Nah, kira-kira ada nggak rencana Bu Dewi yang lain selain melihat anak itu selama ini dalam dia kurang bersemangat gitu kan? Ada nggak rencana Bu Dewi untuk kedepannya terhadap anak itu? Sudah saya bercerita sama Ibu juga terpikir bagi saya kenapa saya tidak mencarikan solusi dia untuk menceritakan kondisi anak ini kepada wali kelasnya gitu kan. Saya berpikiran sekarang ingin menceritakan suasana anak ini kepada wali kelas dan kepada guru BK. Mungkin dengan wali kelasnya tahu, ditambah dengan dibantu dengan BK nanti membimbing dia, mungkin dia bisa menceritakan yang sebenarnya yang terjadi pada dirinya, sehingga dia bisa kembali ceria, dia bisa kembali semangat belajar gitu kan. Sepertinya itu langkah yang saya lakukan. Jadi rencana Bu Dewi
membicarakan masalah anak ini terhadap wali kelasnya pertama dulu. Iya. Kemudian terhadap guru BK Iya, ya, iya. agar anak ini nantinya dia kembali ceria dan juga Iya. bersemangat dalam Iya. belajar ya. Iya. Baiklah Bu Dewi. Nah, kira-kira ada usaha lain lagi nggak selain itu rencana Bu Dewi yang Bu Dewi lakukan? Mungkin langkah 2 itu langkah pertama saya lakukan dulu Bu. Setelah saya lakukan langkah yang 2 ini, kita kan di PBM selanjutnya saya lihat apakah sudah ada perubahan atau tidak. Jadi hanya 2 itu rencana Bu Dewi ya. Nah, kira-kira kapan nih Bu Dewi akan memulai rencana Bu Dewi tersebut? Sepertinya karena minggu besok sudah ujian, mungkin dalam waktu ujian ini saya bisa menemui wali kelas dan guru BK menceritakan kasus anak ini. Kan bisa juga tuh Bu Iya. sekalian terkait menjelaskan masalah nilai dia kan Iya, kepada iya. walasnya, sehingga nanti wali kelas dan guru BK bisa membantu dia. Berarti Bu Dewi secepatnya ya, Iya. mungkin setelah ujian. Tinggal Dalam sekarang. kegiatan ujian ini Iya. saja, Bu. Nah, kira-kira Bu Dewi siapa nih yang dapat membantu upaya Bu Dewi ini? Ya pertama waktu, kayaknya waktu mendukung ini Bu. Iya. Saya bisa di dalam kan waktu ujian ini jadwal kita kan lumayan Iya, agak iya, renggang kan iya. karena kita mengawas tidak penuh, ngajar tidak penuh. Kemudian wali kelas tadi saya Iya. pikir saya bisa membantu saya, tambah guru BK tadi itu bisa membantu saya seperti itu Bu. Iya. Berarti Bu Dewi sudah menemukan ya sendiri solusi dari permasalahan yang Bu Dewi hadapi sekarang, dan juga Bu Dewi juga sudah tahu langkah-langkah apa yang akan Bu Dewi lakukan untuk permasalahan Bu Dewi yang hadapi sekarang ini, agar anak Bu Dewi tadi bersemangat kembali dalam belajar ya, agar ceria lagi gitu ya Bu Dewi ya. Baiklah Bu Dewi, kayaknya sekarang waktu kita sudah habis kayaknya ya Bu Dewi ya. Mungkin saya nanti berharap nih sama Bu Dewi kelanjutan nih dari cerita Bu Dewi. Saya menunggu kabar dari Bu Dewi ya, selanjutnya ya. Terima kasih Bu waktunya. Saya senang sekali bisa berkomunikasi dengan Ibu hari ini. Saya bisa mencarikan solusi. Menurut saya itu siswa sudah bagus, sehingga siswa saya ini nanti terbantu dalam proses PBM. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Dewi. Assalamualaikum Bu. Salam Bu Dewi. Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam Bu Prima. Ya Bu Mary, saya minta waktunya sedikit ya. Terkait tadi proses coaching yang sudah Bu Mary lakukan, saya sudah mengamati ya. Saya sudah mengamati prosesnya, saya lihat juga sudah berjalan dengan lancar. Nah, terkait dengan hasil coaching tadi nih Bu Mary, apa penilaian Bu Mary terhadap kompetensi yang sudah Ibu kembangkan ini? Ya Bu Prima ya, sepanjang proses coaching yang sudah saya lakukan tadi, itu rasanya saya sudah menerapkan alur cerita Bu Prima, dan juga sudah menerapkan 3 kompetensi. Jadi di antara 3 itu juga saya sudah menerapkan juga 2 kompetensi yang spesifik Bu Prima, yaitu ya mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dengan begitu dengan mengajukan pertanyaan berbobot, jadinya saya harap si coachingnya itu lebih terbuka dengan permasalahan yang dihadapi. Oh iya. Saya lihat tadi juga begitu ya Bu Mary. Nah, ini sedikit Bu Mary izinkan saya menyampaikan hasil silakan, pengamatan Bu. saya ya. Nah, dari proses coaching yang Bu Mary lakukan tadi, saya melihat proses sudah lancar, kemudian sudah ada interaksi antara coach dan coachee, itu sangat seru saya lihat gitu ya. Dan coaching yang terjadi pun juga sudah sesuai dengan alur tirta. Ibu juga sudah menggali si coachee, sehingga coachee-nya sendiri saya lihat sudah menemukan solusinya sendiri ya dari permasalahan yang dihadapi gitu. Nah, terkait dengan hasil pengamatan saya tadi nih Bu, bagaimana pendapat Ibu terhadap hasil pengamatan saya? Ya, terima kasih Bu Prima ya. Bu Prima sudah mengamati proses coaching yang saya lakukan, sungguh luar biasa sekali, dan saya berharap kedepannya agar lebih baik lagi coaching yang saya lakukan. Oke, baik. Berarti apa yang sudah saya amati sudah sesuai ya Bu Ya, sudah Mary sesuai, ya. Bu. Nah, untuk tindak lanjut ke depannya nih Bu Mary, apa yang harus Bu Mary lakukan? Mungkin ya Bu Prima ya, tindak lanjutnya untuk kedepannya mungkin saya akan lebih sering nih latihan untuk proses coaching ini, agar saya itu terbiasa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot nih kepada si coaching begitu.
Iya, pertanyaan berbobot ya sehingga Iya. coaching sendiri bisa menemukan Iya, solusinya. dari atas masalah dia Kak. Nah, kira-kira ada enggak nih Bu yang ingin Ibu sampaikan kepada saya sebagai pengamat? Ya, Bu Prima sudah mengamati hasil proses coaching saya dengan baik begitu ya, sehingga saya pun bisa melakukan atau menemukan gitu apa kekurangan atau yang perlu diperbaiki dari hasil coaching yang saya lakukan. Oke, baik. Terima kasih Bu Mary sudah meluangkan waktu. Mungkin kita sudahi saja sampai di sini ya. Sama-sama. Iya, terima kasih Bu Mary. Walaupun sudah selesai coaching tadi, tapi saya masih mengambil waktu Bu Mary nih untuk menyampaikan Iya. hasil pengamatan saya. Terima kasih Bu Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini akan melakukan coaching. Saya Prima Sari Arwan sebagai coaching. Saya Dewi Susanti sebagai coach. Saya Mary Wanita sebagai pengamat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dewi, apa kabar nih? Waalaikumsalam Bu Mary. Alhamdulillah sehat. Bu Mary sendiri gimana? Alhamdulillah sehat Bu Dewi. Ini ya Bu Dewi ya, dengar-dengar nih Bu Dewi akan melakukan coaching ya? Insya Allah rencananya Bu. Kapan nih rencananya melakukan coaching? Rencananya besok Bu ada coaching dengan salah satu coaching yang menyampaikan beberapa hal yang ingin dia utarakan. Berarti Bu Dewi besok ya rencananya Iya, melakukan insya coaching Allah ya? ya, Bu. Iya. Jadi Bu Dewi ya, ketika Bu Dewi nanti besok ya melakukan coaching, itu nanti saya akan mengamati Bu Dewi saat proses coaching, apakah coaching yang Bu Dewi lakukan sudah sesuai dengan alur cerita begitu ya? Baik Bu, siap. Oke ya. Ya, siap, Bu. Jadi ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya ajukan kepada Bu Dewi. Yang pertama itu kira-kira nih kompetensi apa yang mau Bu Dewi kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya sesuai dengan kompetensi coaching itu kan ada 3 Bu. Satu kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu yang akan kita lakukan besok. Jadi Bu Dewi akan 3 itu kompetensi Iya. ya. Jadi di antara 3 kompetensi tersebut mana nih yang lebih spesifik yang Iya. ingin Bu Dewi kembangkan? Ya besok rencananya di coaching besok ada 2 kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu kompetensi mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin karena yang 2 itu saya pikir sesuatu yang urgent dalam sebuah coaching, proses coaching itu iya. Oke Bu Dewi, baiklah. Begini Bu Dewi, nah kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan dalam coaching nanti apa Bu Dewi kira-kira? Iya Bu, rencana kan harapan kita kan dalam pengembangan besok semoga si coach ini menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dan juga dia bisa menerapkan apa yang diperolehnya besok sehingga jawaban dari permasalahan itu terselesaikan dengan baik gitu. Nah, mudah-mudahan ya Bu Dewi, Iya, mudah-mudahan amin, si insya Allah. coaching ini nanti dapat solusi, kemudian langkah-langkah dan penyelesaian masalahnya ya. Mudah-mudahan ya Bu Dewi ya. Itu, Bu. Nah baiklah Bu Dewi, terima kasih ya atas pertemuan kita, perbincangan kita hari ini. Baik. Saya tunggu ya kabarnya besok bagaimana proses coachingnya. Iya siap Bu. Oke, Bu Besok Dewi. kalau udah waktunya nanti besok saya kabari Bu. Oke Bu Dewi, terima kasih Bu Dewi kalau begitu. Ya, makasih sama-sama. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Prima. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Bu Dewi apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Ada yang bisa dibantu? Iya ini Bu Dewi, saya ingin cerita sedikit kepada Bu Dewi tentang masalah yang saya hadapi. Apa tuh Bu masalah? Begini Bu, saya punya siswa di kelas saya yang menurut saya cukup bermasalah, cukup menjadi beban pikiran saya Bu Dewi. Jadi saya ingin membagi cerita itu kepada Bu Dewi. Kira-kira apa yang permasalahan yang gitu rasanya menurut Ibu Prima mau diceritakan? Silahkan bagikan sama Ibu. Setia nih mendengarnya nih ha. Iya ya. Gini Bu Dewi, saya punya siswa, saya melihat nilainya rendah dibanding teman-teman yang lain. Kalau dilihat dari kemampuannya, sebenarnya dia juga tidak terlalu
kemampuannya tidak terlalu rendah gitu ya. Tetapi dia itu sering saya lihat di satu mata pelajaran dia sering tidak bersemangat belajar kalau saya perhatikan begitu Bu Dewi. Apa yang Bu Prima harapkan dari pertemuan kita hari ini dengan masalah siswa yang sedang dihadapi ini? Saya berharap selama kita berbicara nanti Bu Dewi, saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini, karena mengingat saya kasihan juga terhadap siswa tersebut. Dia mendapatkan nilai yang rendah, padahal dari kemampuan dia tidak seperti itu begitu Bu Dewi. Kira-kira dari permasalahan yang Bu Prima katakan tadi, apa yang Bu Prima harapkan dari anak ini sebenarnya gitu? Yang saya harapkan adalah dia itu tetap bersemangat belajar, kemudian dalam pelajaran apapun dia tidak boleh memilih-milih mana yang dia bersemangat, mana yang tidak. Kan setiap guru itu kan memberikan pelajaran itu kan sama kepada setiap siswanya, tergantung bakat dan minatnya. Tapi saya inginkan adalah anak ini tetap bersemangat walaupun mungkin pelajaran tersebut tidak begitu disukainya, tapi kan ini termasuk mata pelajaran wajib juga Bu Dewi, kan kasihan anak ini begitu. Dari cerita yang Bu Prima sampaikan tadi sampai apa yang Bu Prima harapkan, kira-kira apa langkah yang akan Bu Prima lakukan untuk mencapai yang Bu Prima inginkan? Menurut Bu Prima apa? Oh ya, sebelumnya sih saya sudah ini Bu Dewi sudah menemui si anak tersebut dan menanyakan kepada si anak kenapa dia tidak bersemangat dalam pelajaran itu, kenapa nilainya bisa rendah. Si anak ini mengatakan bahwa dia tidak tahu kenapa nilainya bisa rendah. Yang pasti dia tidak ikut les privat dengan guru tersebut Bu Dewi. Iya. Kalau teman-temannya itu banyak ikut privat dengan guru ini, sedangkan dia tidak. Setelah saya tanya lagi kenapa dia tidak ikut les privat, ternyata alasannya adalah si anak ini dia merasa jadwal les privat itu tidak sesuai dengan jadwal yang bisa diikutinya, karena les privat itu kan sore, sedangkan sore dia harus latihan untuk lomba bulu tangkis, kemudian dia juga harus membantu orang tuanya begitu Bu Dewi. Akhirnya dia tidak bisa mengikuti les privat ini, dan alhasil ya nilainya jadinya rendah, kemudian dia sering diejek oleh teman-temannya karena nilainya rendah, dan dia makin tidak bersemangat untuk belajar di mata pelajaran itu Bu Dewi. Dari cerita Bu Prima, dari langkah yang sudah dilakukan, kira-kira ada tidak keinginan Bu Prima untuk melakukan sesuatu yang lain untuk anak kita ini gitu? Ada enggak sesuatu yang ingin Bu Prima lakukan lebih? Kalau ke anaknya sih saya sudah mengatakan coba kamu membagi waktu. Ternyata emang dia tidak bisa membagi waktunya. Saya juga pernah menyarankan kepada si anak coba temui guru tersebut, kemudian minta jadwal untuk dia. Ternyata gurunya tersebut tidak bisa memberikan jadwal khusus untuk dia, kan waktunya sudah dibagi-bagi, dan guru tersebut juga nggak bisa memberikan satu waktu untuk si anak ini. Nah, rencana saya sih Bu ya, saya akan membicarakan ini kepada kepala sekolah, kemudian saya juga akan mencoba menanyakan kepada bidang studi lain, teman-teman sejawat, kira-kira bagaimana supaya anak saya ini bersemangat untuk belajar mata pelajaran itu, dan dia juga bisa mengejar nilai-nilainya begitu, walaupun dia tidak ikut privat begitu. Jadi sudah ada rencana Bu Prima, rencana yang bagus itu kira-kira kapan mau Bu Prima realisasikan? Ya, rencananya saya akan membicarakan hal ini kepada kepala sekolah dulu Bu Dewi. Mungkin dalam waktu dekat 2 hari lagi, karena kalau besok saya bicarakan kepada kepala sekolah tidak bisa, karena kepala sekolah ada rapat K3S. Jadi saya akan membicarakannya mungkin 2 hari lagi begitu Bu Dewi. Ada pihak lain yang rencana yang mau dilibatkan untuk menyelesaikan masalah ini? Ya.
Saya juga ingin rencananya saya juga ingin menanyakan kepada guru bidang studi tersebut apa yang bisa dilakukan anak ini supaya mengejar ketertinggalannya. Tapi rencana itu akan saya sampaikan besok Bu Dewi sebelum saya menemui kepala sekolah. Jadi Bu Prima sudah ada solusi yang bisa dilaksanakan, waktunya sudah. Kira-kira dari pertemuan kita kali ini, apakah Bu Prima rasanya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi atau bagaimana? Ya, alhamdulillah Bu Dewi, mungkin karena bercerita jadi beban yang saya rasakan tadinya teramat sangat, jadi saya sulit untuk mencarikan solusinya. Ternyata setelah berbicara, setelah berbagi, saya bisa menemukan sendiri ternyata solusinya, dan saya insya Allah apa yang sudah saya rencanakan akan saya realisasikan besok, begitu Bu Dewi. Alhamdulillah. Kira-kira masih ada yang mau disampaikan Bu Prima? Sejauh ini udah itu saja Bu Dewi, karena saya merasa masalah yang satu ini akan saya selesaikan dulu, begitu Bu Dewi. Baiklah. Kalau seperti itu, kita akhiri kegiatan kita ini atau tidak ada lagi ya? Tidak ada lagi Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi waktunya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Bu Prima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dewi. Salam Bu Dewi. Baiklah Bu Dewi, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang telah Bu Dewi lakukan ya. Nah Bu Dewi, dari proses coaching yang sudah Bu Dewi lakukan tadi, apa yang rasanya yang sudah Ibu Dewi dapatkan? Ya, baik, terima kasih Bu Dewi. Tadi sepanjang kegiatan coaching yang sudah saya lakukan, saya sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sesuai dengan alur Tirta gitu. Saya sudah melakukan menyampaikan tujuan dan definisi masalah sehingga coaching itu bisa berjalan dengan baik. Nah, itu. Jadi itu yang sudah Ibu Dewi rasakan selama proses coaching berjalan baik ya. Baiklah Bu Dewi, sekarang izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya dari proses coaching yang telah Bu Dewi lakukan. Baik Bu, Jadi silakan Bu Dewi. baiklah Bu Dewi, terima kasih. Jadi dari hasil pengamatan saya tadi yang saya amati itu yang pertama, proses coaching yang Bu Dewi lakukan sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian Bu Dewi juga sudah menyampaikan menerapkan dari 3 kompetensi, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, kemudian juga menyampaikan pertanyaan berbobot. Dan dari 3 kompetensi itu juga Bu Dewi sudah menerapkan 2 diantaranya yang spesifik ya. Yang pertama itu tadi mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Terima kasih Bu Dewi atas penilaian tanggapannya, luar biasa sekali. Saya tidak menyangka bahwa Bu Dewi bisa memberikan penilaian baik terhadap proses coaching yang sudah kami lakukan, dan semoga apa yang sudah saya lakukan tadi memberikan hal yang luar biasa untuk saya juga ke depannya. Baiklah Bu Dewi. Nah Bu Dewi, selanjutnya untuk kedepannya apa yang lebih ingin Ibu Dewi kembangkan lagi? Yang jelas saya ingin lebih mengembangkan kompetensi saya lagi. Saya ingin melakukan coaching selanjutnya, melakukan latihan berupa mungkin praktek coaching juga Bu. Semoga coaching selanjutnya bisa memberikan solusi terbaik buat coaching saya gitu. Saya akan tetap berlatih, tetap semakin berbenah diri, sehingga apa yang saya kerjakan itu, apa yang saya lakukan dan saya berikan tidak hanya bermanfaat untuk si coaching, tapi juga untuk diri saya sendiri ke depannya. Jadi Bu Dewi, usaha yang ingin Bu Dewi kembangkan itu Bu Dewi ingin berlatih lagi ya, baik sebagai coach atau sebagai agar si coaching ini lebih terbuka begitu ya kepada si coachingnya. Ya baiklah Bu Dewi, terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Saya harapkan Bu Dewi ke depannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bu, amin. Semoga doa Ibu bisa terwujud dan saya juga bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan melakukan proses coaching.
saya Prima Sari Arwan sebagai pengamat. Saya Mary Yunita sebagai koci. Dan saya Isra Wendy sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Wen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Prima. Ya Pak Wen, saya menemui Pak Wen hari ini ingin mengklarifikasi nih. Ya, Mengklarifikasi ya. Saya dengar-dengar Pak Wen akan melakukan coaching ya? ya rencananya Bu akan melaksanakan coaching dalam 2 hari atau 3 atau seminggu rencananya. Gitu. Lama ya Pak Iya. ya. Baik. Rencananya gini Pak, saya akan menjadi pengamat nanti untuk proses coaching yang Bapak lakukan. Iya. Nah, selama jadi pengamat nanti saya akan mengamati proses coaching yang Bapak lakukan apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Apakah Bapak bersedia untuk menjawabnya? Ya, nggak apa-apa Bu. Ya, sesuai dengan alur kita. Iya. Ya. Begini Pak, nanti selama coaching saya akan melihat prosesnya dan yang ingin saya tanyakan adalah untuk kompetensi dalam coaching nanti yang ingin Bapak kembangkan itu kompetensi yang mana? Rencana kita akan menekan masalah tentang mendengar aktif dalam kegiatan ya, dalam proses PBM yang terhadap di lingkungan sekolah. Artinya di sini kita sebagai kencing perlu kita lebih mendalam lagi mengamatinya lah, bagaimana kehadiran penuhnya anak-anak kita dalam kegiatan proses PBM agar supaya kegiatan tirta kita itu tujuan identifikasi termasuk bagian dari hal itu yang terjadi gitu. Jadi nanti dalam proses coaching Bapak akan menjadi coach nanti ya? Iya, insyaallah nanti iya. Dan jangan lupa nanti Bapak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya? Iya, iya. Agar nanti coachingnya juga bisa menemukan solusinya sendiri ya, sehingga proses coaching itu mengalir seperti air sesuai alur tirta gitu ya Pak ya? Iya. Baik. Nah kan ada 3 nih yang Bapak sebutin, mendengarkan yang aktif, aktif, kemudian ya, kehadiran penuh, penuh, dan juga menghadirkan pertanyaan-pertanyaan pertanyaan berbobot. Oke. Ya. Nah dari 3 kompetensi ini Pak, bagian mana yang lebih spesifik Bapak kembangkan? Mungkin kembali dari tempat lingkungan sekolah kita. Rencana kita mencoba untuk mengangkat masalah mengenai tentang pendengar aktif ini. Yang jadi pendengar yang aktif. Iya, Pak, jadi ya? pendengar aktif. Artinya sebab di tempat lingkungan sekolah itu kita itu kan di tepi jalan. Nah, jadi kita perlu kadang-kadang siswa tempat duduknya bagaimana proses itu. Jadi kita perlu mengalir lah bagi pendengaran aktif ini. Apa yang kita persiapkan dan apa macamnya. Di situlah kita nanti sebagai coaching itu. Baik. Berarti nanti Bapak akan lebih menjadi pendengar yang aktif ya. Iya, pendengar supaya aktif. ini juga supaya coachingnya juga merasa dihargai gitu Iya, ya Pak ya. dihargai. Iya, baik. Nah, rencana Bapak pastinya nih Pak untuk melakukan coaching nanti kapan? Supaya nanti ketika terjadi coaching, Bapak akan melakukan coaching, saya juga dapat informasi nih Pak. Ya. Ya, kapan nih Pak? Rencana besok rencana. Besok ya, Besok rencana insyaallah besok kita persiapkan kita coaching dan juga komunikasi dengan teman yang lainnya bagaimana kapan nanti waktunya nanti dan cepatnya nanti. Oke, baik. Ya. Saya tunggu informasinya ya Pak karena Oke. berhubung saya akan menjadi pengamat nih. Oh iya. Saya juga harus tahu kapan waktunya, kemudian di mana tempatnya. Jangan Iya, sampai oke. saya salah tempat nanti Oke, ya Pak ya. iya, terima kasih. Oke. Nanti diinformasikan nanti. Oke, saya tunggu informasinya Oke. ya Pak. Terima kasih Pak Wen. Makasih Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Wen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu I. Apa kabar Bu I? Alhamdulillah sehat Pak Wen. Pak Wen sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa insyaallah Allah Akbar. Allah Akbar ya. Iya. Mungkin ada pendapat yang dibantu Bu I? Iya nih Pak Wen, saya ingin membicarakan terkait siswa saya di dalam kelas nih Pak Wen. Apa itu? Terkait dengan perilaku beberapa murid saya di dalam kelas ini Pak Wen. Saya ingin menceritakannya kepada Pak Wen saat ini. Apakah Pak Wen ada waktu? Kalau untuk hari ini ya kita
kebetulan ada waktu kita untuk kita, ya alhamdulillah. Makasih ya Pak Wen ya. Boleh, ada apa masalahnya apa Bu? Kita bisa dibicarakan apa maksudnya masalah anak-anak kita. Ya, dari pertemuan ini saya ingin nanti saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi dengan siswa-siswa yang saya di dalam kelas Pak Wen, begitu Pak Wen. Ya gitu ya. Masalahnya apa? Coba Bu sampai masalahnya anak-anak kita ini tentang apa gitu. Ini Pak Wen, beberapa siswa saya itu pada umumnya ya Pak Wen, di dalam kelas mereka itu perilakunya kurang disiplin begitu Pak Wen. Gitu, disiplinnya maksudnya itu apakah di jam pelajaran, apakah di apa maksudnya, dan hal-hal lain menyangkut sekolah gitu. Contohnya yang konkret aja gitu. Begitu. Mereka ini kurang disiplinnya begini Pak Wen, seperti mereka tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Meletakkan barang-barang mereka tidak pada tempatnya gitu ya. Suka datang terlambat, dan masih banyak lagi Pak Wen sebenarnya seperti itu, dan ini menjadi saya merasa Pak Wen, kurang nyaman. Kurang nyaman begitu Pak Wen ya. Dalam kegiatan anak tidak disiplin ya. Iya Pak Wen, seperti itu. Jadi prioritas ibu lah, prioritas untuk tujuan ibu untuk disiplin anak ini itu apa? Saya ingin mereka ini nantinya ya Pak Wen ya, mereka ini disiplin gitu ya. Jadi saya ingin siswa-siswa saya ini ya mereka mengerjakan tugas tepat waktu, begitu ya. Kemudian meletakkan benda-benda itu seperti alat-alat tulisnya gitu ya, pada tempatnya. Apalagi sepatu mereka ya. Kemarin itu akhir-akhir ini saya lihat sepatu mereka itu banyak yang menaruhnya di dalam laci meja begitu Pak Wen. Dalam laci? Begitu Pak Wen. Memang bentuk kesepakatannya memang dalam laci gitu enggak? Tidak Pak Wen. Berarti ditempatkan di tempat sepatu. Meletakkan benda-benda, barang-barangnya pada tempatnya begitu Pak. Iya. Rencana ibu ibu sampaikan kepada saya ya. Saya cuma menyampaikan memberitahu informasi. Apa rencana ibu untuk anak-anak kita ini? Artinya dalam bentuk kedisiplinnya di dalam kegiatan untuk pembelajaran. Rencana saya sih Pak Wen ya, saya akan membuat keyakinan kelas nih bersama anak-anak. Ya. Nanti dari membuat keyakinan kelas ini kan mereka sendiri yang membuat. Ya. Jadi kalau mereka sendiri yang membuat, mereka yang menentukan sendiri, mungkin mudah-mudahan mereka akan konsekuen gitu ya menjalankan keyakinan kelas yang telah mereka buat begitu Pak Wen. Jadi dengan membuat keyakinan kelas ini nanti mereka dapatlah berubah begitu ke perilaku yang disiplin gitu. Tunggu dulu Ibu. Dari hal yang tidak disiplin skala, kan anak itu kan ada berapa, apakah semuanya ataukah berapa orang? Di dalam kegiatan disiplin itu apa yang menjadi tugas Ibu? Bisa enggak Bu mempresentasikan gitu? Gitu Pak Wen ya. Kalau skala 1 sampai 10 ya Pak Wen Iya, ya. ya. Kalau yang tertinggi itu 10 ya Pak Wen ya. Iya. Kalau saya sekarang menilai di angka 5 Bapak. Luar biasa ya. Iya begitu Pak Wen. Di angka 5 baru saya menilai ya perilaku kedisiplinan anak-anak saya ini di dalam kelas. Terus dalam bentuk skala udah dan capai yang sudah yang Ibu lakukan, menjadi prioritas Ibu lah untuk anak-anak kita, misalnya dalam kegiatan dia disiplin. Bagaimana dengan lokal lain, bagaimana misalnya lokal A, lokal B, bagaimana bentuk kedisiplinannya? Artinya memperbandingkan antara satu dengan lainnya, samakah atau tidak, apa bagaimana macamnya, itu kan bisa Ibu mengambil sebagai pembelajaran gitu untuk yang lainnya, atau di lokal Ibu aja mungkin itu. Kalau yang selama ini ya Pak Wena, saya yang saya alami ini yang di kelas saya aja baru yang saya amati Pak Wen. Kalau di kelas lain saya belum begitu mengamati Pak Wen. Yang saya rasakan sekarang ini yang saya kurang nyaman itu dengan siswa-siswa saya dalam kelas, khusus di kelas saya saja Pak Wen gitu. Itu ya. Jadi kalau bagi Ibu misalnya dalam kelas apa bagi Ibu solusi untuk mengatasi masalah Ibu? Rencana saya yaitu tadi Pak Wen membuat keyakinan kelas bersama anak-anak gitu ya Pak Wen ya. Ya, artinya apa yang Bu sudah laksanakan gitu.
Ya selama ini usaha saya baru sebatas memberikan pengarahan gitu ya Pak Wen, memberi Iya. nasihat kepada Iya. anak-anak, kemudian menegur mereka kalau mereka berbuat yang kurang baik gitu ya, Iya, iya. sikap mereka itu ya, misalnya mereka menaruh benda yang kurang pada tempatnya atau membuang sampah sembarangan di dalam kelas gitu kan. Saya baru menegur mereka gitu, menegur kemudian menasihati, baru sebatas itu Pak Wen. Jadi rencana saya ke depannya itu besok mau membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Jadi keyakinan kelas itu kan mereka sendiri yang membuat gitu kan. Jadi mereka nanti akan bisa melaksanakan apa yang telah mereka buat. Kita lakukan ya. Selanjutnya apa yang artinya yang buat lah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, apa yang buat bikin nanti? Keyakinan kelas ini saya bikin ya nanti anak-anak yang membuatnya Pak Wen, mereka yang membuat masing-masing mereka apa yang menjadi apa namanya Pak Wen, aturan yang di dalam kelas Ya, gitu ya, Pak Wen, kesepakatan yang telah supaya mereka disepakati bisa bersama, disiplin. ya disiplin dia. Ya nanti Rencana Ibu kapan itu akan aksi ini yang akan Ibu lakukan, Ibu laksanakan, Ibu eksekusi gitu anak-anak kita, artinya dapat dikesiplinannya. rencananya secepat mungkin ya Pak Wen ya. Ya. Rencananya secepat mungkin. Mungkin sekarang ini karena anak-anak mau ujian. Oh iya, Mungkin ujian nanti kita lagi ya. iya, seminggu lagi Semesternya. kan habis ujian ini mungkin saya akan membuat keyakinan kelas bersama anak-anak secepatnya lah Pak. Ya, Gitu. Ya artinya dalam kegiatan itu turut ada aksi yang kita lakukan, karena kalau tidak aksi kita tidak tampak dalam bentuk disiplin. Jadi apa namanya, dalam hal ini kegiatan itu kita mungkin kita sendiri, perlu kita ada MU-nya, kesepakatan dengan yang lain, misalnya ya melibatkan guru BK atau melibatkan orang tua, wali murid atau komite atau terserah lah apa macamnya. Ibu silakan. Kalau menurut saya ya Pak Wen ya, saya kan sekarang nih dengan anak SD ya. Jadi kalau di Oh iya. SD belum ada nih Pak Wen guru BK gitu ya. Guru BK ya. Mungkin tahap awal ini langkah saya baru dengan anak-anak saja Pak Wen, membuat keyakinan kelas. Jadi Kesepakatan anak-anak. tadi, kesepakatan Iya, kelas. dengan anak-anak saja dulu Pak Wen. Jadi belum melibatkan yang lain dulu, baru dengan anak-anak saja. Langkah awal ini saya coba dulu. Mudah-mudahan berhasil ya Pak Wen ya. Iya. Baik, pada hari ini mungkin Ibu telah menyampaikan tentang kedisiplinan dan juga insyaallah itu ada aksinya dalam hidup. Sekarang gimana perasaan Ibu setelah artinya selama kita diskusi, kita sebagai apa namanya rekanan di bawah istilahnya, setelah menyampaikan informasi kita berbagi perasaan Ibu gimana? Ya, perasaan Apakah saya nyaman ya, Pak, atau kurang nyaman gimana? perasaan saya sekarang sudah lebih lega ya Pak Wen ya, Iya. karena dengan percakapan kita kali ini saya menemukan solusi dari permasalahan saya ini, dan saya juga telah menemukan langkah-langkah apa yang harus saya lakukan ke depannya untuk mengatasi permasalahan anak-anak saya yang di kelas ini yang kurang disiplin begitu Pak Wen. Jadi saya bersyukur sekali dengan perbincangan kita kali ini. Oke. Baik, pada hari ini mudah-mudahan kegiatannya tetap dilakukan dan terus semangat, mudah-mudahan kita disiplin. Amin. Oke. Terima kasih Pak Wen atas Iya, waktunya. sama-sama Bu, mudah-mudahan. Nanti saya akan mengabari kepada Pak Wen bagaimana nih. Oh iya, betul. Oke Pak Wen. Mudah-mudahan nanti. Terima kasih banyak Pak Wen. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Pak Wen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pak Wen terkait tadi kita sudah ulang ya Pak Wen. Assalamualaikum Pak Wen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iya. Rima. Saya minta waktunya sebentar ya Pak Boleh, Wen. nggak apa-apa. Iya, ini terkait dari coaching yang Bapak lakukan tadi ya Pak Wen ya. Iya. Iya. Sejauh tadi yang saya lihat coachingnya rasanya sudah jalan dengan lancar. Dari coaching yang Bapak lakukan tadi, bagaimana penilaian terhadap kompetensi yang sudah Bapak kembangkan begitu? Penilaian sudah dikembangkan. Mungkin di sini ada 3 yang harus kita lakukan sesuai dengan cerita itu sendiri. Yang pertama mungkin masalah mengenai
secara tangkap atau boleh dikatakan ya pendengar aktif. Yang kedua masalah tentang mengenai pertanyaan berbobot. Selanjutnya juga tentang masalah mengenai kehadiran penuh. Jadi di antara yang tiga itulah yang kita alat-alat melakukan, kita laksanakan kegiatan coaching tadi. Oke, baik. Berarti Bapak sudah melakukan sesuai dengan alur tirta Iya, ya? alur kita yang kita sepakati. Izinkan saya untuk menyampaikan Boleh. hasil pengamatan saya Boleh, ya boleh, Pak ya. boleh. Nah dari coaching yang Bapak lakukan tadi dan saya juga sudah mengamati, saya melihat proses coaching itu terjadi dengan lancar, Iya, Bu. sudah terjadi juga interaksi antara coach dan coachee dan prosesnya itu juga sudah sesuai dengan alur tirta yang saya lihat begitu Bapak. Kemudian saya lihat Bapak sebagai coach tadi juga sudah hebat sekali ya, bisa menggali si coachee-nya sehingga coachee bisa menemukan solusinya sendiri. Saya lihat dari permasalahan Alhamdulillah, Bu. yang dia hadapi. Tentu Bapak menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya Iya. lihat begitu Pak. Nah, Betul. iya, dari hasil pengamatan yang saya sebutkan nih Pak, Ya. bagaimana pendapat Bapak terhadap hasil pengamatan saya itu? Saya sebagai artinya saya diamati, saya merasa senang, sangat bahagia. Artinya sesuai dengan apa yang telah kita berikan kesepakatan, artinya kegiatan yang kita lakukan coaching dengan coach tadi sangat berjalan lancar karena sudah diamati gitu. Oh, iya. Jadi artinya bukan berhati-hati kita untuk lakukan supaya kegiatan kita lancar. Baik. Pada ditanyakan. Nah, kemudian apa sih tindak lanjut Bapak untuk kedepannya begitu? Insya Allah nanti tindak lanjutnya sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi kita coba untuk mungkin satu hari atau mungkin kita akan kasih nanti kita informasikan kepada ibu mama nanti. Ya. Tentu untuk memperlancar itu Bapak harus berlatih gitu Iya, ya. kita banyak latih dan Iya. juga kita banyak coba untuk mengali lagi lah Mhm. supaya lebih baik lagi. Iya, sehingga bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak Iya, ya? Bu. Dan coachingnya pun bisa menemukan solusinya Iya. sendiri begitu ya. Mhm. Nah, terkait dengan hasil pengamatan yang sudah saya sampaikan nih Pak dan yang sudah saya lihat juga, kira-kira ada enggak yang ingin Bapak sampaikan ke saya? Setelah saya sampaikan kepada pengamat, saya mengucapkan terima kasih apa yang sudah kami lakukan kegiatan coach dengan coaching jalan lancar dan juga apa yang sudah disampaikan oleh pengamat luar biasa. Ucapkan terima kasih banyak. Oh iya, sama-sama Pak Wen, Iya. karena saya juga diberikan kesempatan untuk mengamati proses Iya. coachingnya ya. Mungkin itu saja hasil dari pengamatan saya waktu Pak Wen coaching tadi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih Bapak setelah coaching meluangkan waktu lagi untuk saya dan saya bisa menyampaikan hasil pengamatan saya. Terima kasih Pak Wen. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh.